Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM A11 2022 14657. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan bengkel coding saya pada kelas web developer 2. Hasil pekerjaan dari tugas 1 hingga 5 untuk sebagai penugasan UTS. Di sini tampilan landing page-nya adalah seperti berikut. Dia menampilkan button login dan register. Sebelum login, pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu, sehingga melakukan register terlebih dahulu. Di menu register ini, di halaman register ini, kita perlu memasukkan nama, yaitu Dontol Angkot, alamat, nomor telepon, passwordnya kita samakan dengan emailnya saja biar mudah. Ini kita melakukan register. Klik. Nah, si pengguna Dontol tadi berhasil membuat akun dan bisa dicek di database PHP MyAdmin ini. Kita refresh. Ini ada Dontol Bengkot. Artinya user Dontol Bengkot tadi berhasil ditambahkan. Sehingga kita bisa melakukan login menggunakan user Dontol Bengkot. Login. Oh ya, akun yang dibuat melalui register tadi akan memiliki role default sebagai pasien gitu. Jadi role dokter di sini harus menggunakan admin, harus harus admin yang membuatkan akun dokter gitu ya. Nah, di sini pasien akan dilempar ke dalam, akan diarahkan ke dalam dashboard pasien setelah login, setelah berhasil melakukan login gitu. Dan pasien ini memiliki fitur yaitu periksa, di mana pasien ini melakukan membuat janji periksa dengan dokter. Di sini Dontol Bengkot belum memiliki riwayat pemeriksaan karena akun baru gitu ya. Untuk membuat janji periksa dengan dokter bisa melakukan di tombol periksa online ini. Kita klik di halaman form buat janji periksa ini. Pengguna atau pasien harus memilih dokter yang ingin yang apa ya, gimana ya? Dokter yang ingin membuat janji dengan dokter siapa gitu ya. Pasien bisa memilih. Sini saya akan memilih dokter Budi. Kita simpan. Di sini akan muncul riwayat pemeriksa dari si Dontol Bengkot ini. Dan si Dontol ini dan periksa yang barusan dibuat akan memiliki status belum diperiksa. Itu saja fitur yang dimiliki oleh pasien gitu. Dan pasien di sini tidak bisa masuk ke dalam dashboard milik dokter. Nah, sini authorization denied. Ya, mau ngapain le? Gitu karena bukan hak akses milik si pasien gitu. Berikutnya akan masuk ke dokter untuk melanjutkan pemeriksaan si Dontol ini. Tadi dokter Andi kalau tidak salah ingat ya. Dokter Andi itu emailnya dokter. Sini kita akan login menggunakan email milik dokter Andi dan passwordnya. Ya, di sini dokter Andi berhasil login dan akan masuk ke halaman dashboard milik dokter. Karena dokter Andi ini memiliki role dokter.
Dan kalau dokter itu memiliki fitur memeriksa dan obat. Kita akan saya akan menjelaskan fitur obatnya dulu. Di fitur obat milik dokter ini, kita bisa melakukan tambah obat, edit obat, dan menghapus obat. Eh, Halaman utama obat ini menampilkan daftar obat yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya, ya, dengan jumlah ada 16. Ada 16 obat di sini yang bisa dicek melalui pagination ini untuk ke halaman berikut, daftar berikutnya gitu ya. Di sini saya akan mendemokan tambah obat dengan mengeklik button tambah obat di atas tabel daftar obat. Di menu utama tambah obat ini, kita akan diarahkan ke form tambah obat dengan lalu menginputkan nama obat, kemasan, dan harga obat yang akan ditambahkan gitu. Namanya obat asal. Ke- ke- Kemasan, bungkus, harganya 10.000, 100.000, 10.000 ya. Nah, kita tambah obat. Obat yang baru ditambahkan itu akan muncul di bagian paling atas list gitu ya. Jadi obat yang muncul eh jadi setiap menambahkan obat baru yang ditambahkan itu akan muncul di paling atas gitu ya. Dan berikutnya di sini kita bisa melakukan edit obat. Kita melakukan edit obat pada obat nyamuk. Nah, di sini ganti menjadi obat nyamuk bakar gitu ya. Bungkus dan ganti menjadi eh apa ya? Gak apa-apa bungkus saja. Harganya kita rubah jadi 100.000. Jangan, nggak kelihatan nanti ya. 20.000. Kita klik edit. Di sini obat nyamuk tadi udah berubah namanya menjadi obat nyamuk bakar dan harganya berubah menjadi 20.000 sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Berikutnya untuk delete obat atau hapus obat. Di sini saya akan mencoba menghapus obat milik obat mega kuat gitu ya. Akan menghapus. Nah, ketika menghapus ini akan ditampilkan alert berupa yakin ingin menghapus obat mega kuat gitu ya. Kita klik OK untuk menghapus, cancel untuk membatalkan penghapusan gitu ya. Kita klik OK, maka obat mega kuat hilang dari daftar obat gitu ya. Disappear. Nah, berikutnya kita melakukan pemeriksaan ke loh, gak ada. Tadi yang aku pilih itu Dokter Budi ya, si Dontol itu. Kita logout, kita masuk ke akunnya Pak Budi aja. Kita akan melanjutkan pemeriksaan kepada Dontol. Nah, di sini Dontol. Nah, ketika belum melakukan pemeriksaan, buttonnya akan menampilkan button memeriksa. Ketika sudah melakukan pemeriksaan, akan berubah menjadi button edit gitu ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan kepada Dontol. Kita lakukan periksa. Nah, di pemeriksaan ini kita akan di dokter akan disuruh untuk menginputkan tanggal, catatan obat, dan biaya periksa. Di tanggal ini kita pilih today, catatan, terkena kutukan dibantuin gitu. Kita pilih obat, kita kasih obat nyamuk bakar. Terus kita kasih medkit. Oh ya, di biaya di obat ini kita bisa melakukan
pilih obat dan dari daftar obat yang bisa ditambahkan, diedit dan dihapus di menu obat ini ya. Terus di biaya periksa ini memiliki nilai default 150.000 dan akan bertambah ketika kita menambahkan obat gitu. Kita contoh obat yang bakar 20.000, biaya pemeriksaannya menjadi 170.000. Setelah kita tambahkan lagi paracetamol 175.000. Kita tambahkan lagi medkit jadi 265.000. Kita lakukan simpan kepada pemeriksaan dontol bengkot ini. Simpan. Nah, di sini buttonnya berubah menjadi edit. Kita coba untuk melakukan edit pada pemeriksaan dontol ini. Kita ubah obatnya aja ya. Kita hapus paracetamol, kita hapus obat ini. Terus terkena kutukan beban abadi. Kita simpan perubahan. Apakah edit berhasil dilakukan? Kita bisa cek ke edit. Ya, di sini catatannya berubah dan obatnya juga sudah berkurang sesuai dengan yang diedit tadi. Simpan. Nah, si dontol bengkot ini dokter telah ketika dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap si dontol bengkot ini, maka di halaman periksa dontol bengkot seharusnya statusnya akan menjadi sudah diperiksa. Maka kita akan logout dari akun Dokter Budi ini lalu login ke akunnya Dontol Bengkot. Apa ya tadi emailnya? Dontol@mail. Home. Passwordnya. Oh, sama. Kita login. Login ke akun pasien Dontol. Di sini kita cek periksanya apakah statusnya sudah berubah. Statusnya sekarang sudah berubah dan biayanya sudah tampil sesuai dengan yang ada, sesuai dengan yang sudah diperiksa oleh dokter Budi. Gitu ya. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan tadi kalau di dokter Ed, kalau di dokter ini, di halaman memeriksa dokter ini, hanya akan menampilkan nama-nama pasien yang ketika melakukan buat janji memilih sesuai memilih dokter ketika pasien memilih dokter tersebut gimana ya? Di daftar pasien terdaftar ini, daftar pasien terdaftar di daftar pasien di daftar pasien ini akan menampilkan pasien-pasien yang ketika membuat janji periksa memilih dokter ini gitu, memilih dokter Budi. Ketika dokter Budi ini, maka di sini yang tampil adalah pasien yang memilih dokter Budi. Ketika kita menggunakan akun dokter Andi, maka di halaman memeriksa ini daftar pasien yang tampil adalah pasien-pasien yang memilih yang membuat janji dan memilih dokter Andi ini. Tadi kan di dokter Budi tidak ada Ahmad Bekot, gitu ya. Ya, ya itu aja. Eh, Sekian yang bisa saya presentasikan dari hasil pekerjaan tugas 1 sampai 5 Bengkot saya sebagai penugasan UTS. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.